Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Desi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, baik. Gimana kabar keluarga? Alhamdulillah baik-baik sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Gimana Bu, ngajinya lancar? Alhamdulillah lancar. Ya. Gimana Bu, ada permasalahan nggak Bu di kelas itu? Di kelas dengan anak-anak, ya kadang-kadang ada permasalahan, ada kendala, kadang anak-anak kita di kelas itu tidak semua kelas kita bisa kuasai. Ada juga anak yang ribut, ada anak yang bandel, ada anak yang suka jahil. Nah seperti itulah Bu Desi. Jadi memang sudah menjadi istilahnya umum ya Bu ya, semua guru pasti mengalami permasalahan tersebut ya Bu ya, khususnya di anak saya juga seperti itu Bu sama. Terus terkait dengan pembelajaran Ibu di kelas Bu ya, ada enggak Bu kira-kira permasalahan terkait dengan pembelajaran di kelas yang istilahnya ada materi yang istilahnya enggak paham Bu? Ada Bu Desi, kalau di kelas 9 ini kan kita lagi membahas tentang kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Saya menjelaskan materi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu supaya tujuan pembelajaran itu supaya anak-anak kita itu tahu mengenal rempah-rempah. Tujuan bangsa Barat datang ke Indonesia itu kan tujuannya satu, mencari rempah-rempah di Indonesia. Jadi waktu itu saya suruh anak membawa contoh rempah-rempah yang ada di sekitar kita. Tapi anak-anak masih ada yang tidak tahu atau tidak paham Bu Desi, apa itu rempah-rempah. Nggak paham Bu, rempah-rempah itu Iya apa? paham, nggak paham dia itu rempah-rempah apa. Apalagi anak sekarang dengan anak zaman dulu atau anak yang udah zaman dulu Iya, betul. beda. Anak sekarang itu kan zaman now, jadi mereka itu tidak paham apa itu rempah-rempah. Saya suruh bawa rempah-rempah itu, contohnya kan ada lada, ada sahang, ada kayu manis, ada cengkeh. Yang mereka bawa apa? Anak-anak besok bawa contoh rempah-rempah yang ada di sekitar kita. Terus mereka mau ada yang bawa, ada beberapa anak yang bawa yaitu yang instan Bu Desi. Yang instan itulah, yang instan yang bungkusan itu. Ini contohnya tuh kayak desaku, kunyit di bawahnya, terus apa itu ketumbar yang udah jadi yang instan itu yang bungkusan. Jadi Padahal yang Ibu inginkan itu yang tidak instan, contohnya kayak keminting itu apa Ibu? Katanya padahal di sekitar kita, di sekolah kita juga ada tanamannya Bu Desi. Keminting itu kan kalau bahasa Jawanya itu kemiri. Tapi anak-anak nggak paham apa itu Bu, katanya begitu itu masalahnya. oh jadi padahal tujuan pembelajaran Ibu di awal itu siswa dapat mengidentifikasi ya kan bermacam-macam jenis rempah-rempah di daerah kita sendiri. Tapi ternyata siswa belum bisa memahami jenis-jenis itu, macam-macam itu ya Bu ya, sehingga mereka akhirnya pada saat disuruh untuk membawa ke sekolah mereka Itu salah membawanya. Oh gitu ya ya. Kira-kira terkait dengan pembelajaran tersebut ada enggak Bu kira-kira tips atau istilahnya tuh strategi pembelajaran biar mereka itu bisa tahu gitu loh, ini loh namanya jahe, enggak, ini loh namanya kunyit, ada enggak kira-kira? Ada lagi, kita bisa memanfaatkan toga sebenarnya di lingkungan sekolah kita, bisa ada kan kita bawa anak keluar dari kelas, kita cari di lingkungan kita bisa menunjukkan ini loh nak pohon jahe, ini loh nak pohon kunyit, ini loh pohon kemiri atau keminting, kan ada di belakang sekolah kita, di lingkungan kita. Oh iya, di sekolah kita juga punya toga ya Bu ya? Ada toganya. Sepakat itu bisa kita manfaatkan
ya? Bisa. Toga itu Bu Desi kedepannya bisa kita buat jamu, ramuan, impon-impon bisa. Kalau kita manfaatkan untuk apa P5 ya, produk P5 bisa juga. Ini yang menarik ya Bu ya. Jadi pembelajaran IPS akan terintegrasi dengan P5 dengan memanfaatkan empon-empon tadi, rempah-rempah tadi yang ternyata berhubungan dengan materi pembelajaran ya tentang tujuan bangsa Barat datang ke Indonesia. Tujuannya satu yaitu untuk mencari rempah-rempah. Oh seperti itu. Iya. Wah luar biasa Ibu ya. Itu yang sangat bagus dan saya sangat mendukung ide tersebut ya. Mudah-mudahan nanti Ibu akan bisa melaksanakan dan mengimplementasikan kembali Ibu untuk menjadi lebih baik sehingga juga memahami ya Bu ya. Harapan Ibu apa Bu? Harapan saya anak-anak bisa memahami, bisa mengerti tujuannya apa, tujuan dalam pembelajaran kita, dan anak-anak bisa kedepannya itu bisa memanfaatkan apa yang kita inginkan. Iya. Terus kira-kira ada ini nggak Bu? Kalau tadi kan strategi dalam pembelajaran yang ya akan di luar kelas ya siswa bisa melihat langsung tumbuhannya. Kira-kira ada keterlibatan dari guru lain nggak Bu kira-kira? Bisa keterlibatan dari guru lain, misalnya kita setelah kita tadi itu kita kerjasama dengan guru lain untuk membuat empon-emponnya juga bisa Bu Desi, kita kerjasama. Habis itu kita hasil dari empon-empon misalnya kita buat jamu, kita bisa jual ke guru-guru, misalnya jangan dulu keluar kan, misalnya di lingkungan sekolah dulu guru-gurunya supaya bisa merasakan hasilnya. Hasil jamu kita jual misalnya ke guru-guru atau ke anak-anak lain kelas bisa juga produknya. Jadi bisa lebih ekonomis dan bisa menguntungkan Bu ya, bisa dijual nih produknya ya. Wah, itu yang sangat bagus. Berarti bisa untuk program P5 juga Bu itu Bu. Bisa Bu Desi. Jadi banyak kegiatan yang mengarah ke program P5 sebenarnya. Produk-produk kita banyak. Untuk semester depan kan kita ada kurikulum merdeka ya Bu ya. Iya, banyak. Selain itu juga kan. Terus kira-kira nih bagaimana ya Bu ya strategi Ibu tadi dalam sekolah kita, istilahnya itu langkah-langkah yang Ibu lakukan gitu. Mungkin pertama ngobrol dengan orang tua dulu atau bagaimana? Pertama-tama kita minta persetujuan dari kepala sekolah. Setelah kepala sekolah setuju, kita mungkin ada sharing rapat kecil dengan teman-teman membicarakan bagaimana kalau kita membuat misalnya produk ini untuk hasil ini gitu. Nanti setelah kita bicarakan baru kita laksanakan program tersebut kalau teman disetujui oleh teman-teman. Berarti harus disosialisasikan, koordinasikan dengan kepala sekolah ya, dengan kurikulum juga Bu ya. Kurikulum. Iya betul Bu, saya juga sependapat dan saya mendukung program Ibu untuk agar anak kita lebih bisa memahami tujuan pembelajaran Ibu tadi ya Bu ya. Bagaimana Bu rasanya setelah kita berdiskusi ini? Rasanya saya senang Bu, bisa bertukar pikiran, bisa bertukar pendapat, bisa bertukar pengalaman. Itu. Betul. Jadi sesama rekan kita harus saling berkoordinasi dan bisa saling mendukung program sesama guru yang lain. Jika Ibu membutuhkan bantuan, saya juga akan sangat membantu Ibu nanti satu saat. Terima kasih Bu Yani atas waktunya. Sama-sama Bu Desi sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak Bu Desi. Oke, hari ini mau ngapain Bu? Hari ini setelah ini kita mau masuk kelas lagi Bu Desi. Oh iya betul. Ke kelas 7. Oke. Materi ekonomi. Wah, kembali di PS sangat menyenangkan. Iya Bu Desi.
Gimana Bu Yanti? Dalam pembelajarannya ya Bu Desi ya? Iya, kemarin kan Ibu sudah melakukan pembelajaran ya Bu ya? Iya. Yang tujuan pembelajarannya adalah Tujuan pembelajarannya adalah kedatangan bangsa Barat untuk mencari rempah-rempah ke Indonesia. dan siswa bisa mengidentifikasi rempah-rempah, mengenal rempah-rempah yang ada di sekitar lingkungan kita. Oh iya. Terus kemarin kan Ibu sudah melakukan pembelajarannya Bu ya, sesuai dengan strategi pembelajaran yang Ibu kemarin rencanakan ya kan? Iya. Jadi gimana Bu respon dari anak-anak Bu? Respon dari anak-anak, mereka sangat senang, suka karena mereka tidak bosan di dalam kelas terus. Dia bisa melihat keluar kelas, dia bisa leluasa membandingkan dibanding belajar di dalam kelas ya. Kadang anak kan jenuh atau bosan. Jadi ibaratnya bisa bebas ya Bu ya, Iya, bisa bebas melihat ya, pemandangan, tumbuh-tumbuhan dengan nyata, langsung di depan mata ya Bu ya. Iya. Terus terkait dengan tujuan pembelajaran kemarin kan mengidentifikasi jenis rempah-rempah. Apakah siswa sudah ada peningkatan di situ Bu? Ada beberapa siswa yang sebagian besar sudah tahu. Ada beberapa siswa masih belum tahu membedakan rempah-rempah yang ada. Bahkan di rumah juga bisa loh Bu, kita misalnya untuk bumbu-bumbu itu kan kadang bumbu dapur ibunya masak. Mungkin anak sekarang itu tidak tahu. Dia itu tidak tahu, misalnya suruh bawa saham, dia bawanya ketumbar. Jadi dia antara saham dan ketumbar dia tidak bisa membedakan. Itu. Jadi setelah Ibu melakukan pembelajaran di luar kelas dengan menggunakan media toga, siswa ternyata dapat mengidentifikasi jenis dari rempah-rempah ya Bu ya. Wah, itu ide yang menarik sekali ya Bu ya. Oke. Jadi mereka bisa juga belajar di rumah sebenarnya kan? Bisa Bu, di rumah juga ada tanaman toga, misalnya itu saham itu kan kadang di kebun rumah kita di belakang kita tanam, bisa itu namanya. Ini loh Nak, namanya saham, ini loh namanya keminting atau keminting atau yang bahasa kemiri bahasanya ya, anak-anak tuh tidak paham gitu. Padahal di sekitar kita tuh banyak sebenarnya, cuma anak sekarang mungkin tidak tahu, padahal di dalam rumah kita pun ada. Kalau mereka mau bertanya, kemungkinan besar anak sekarang kan mungkin bisa lihat informasinya lewat HP juga bisa. Jadi menggunakan media HP, internet ya Bu ya. Wah, itu menarik dan bagus sekali. Saya juga melihat pembelajarannya juga tidak membosankan, anak-anak tertarik, senang, semangat ya. Terus Bu, ini berkaitan dengan nanti rencana selanjutnya nih. Kira-kira apa nih rencana Ibu setelah melakukan pembelajaran di luar kelas menyenangkan? Kira-kira ada nggak tindak lanjut nantinya Bu? Tindak lanjut nantinya mungkin ada Bu. Di materi berikutnya berkaitan dengan ekonomi maritim. Ekonomi maritim itu kan bisa di laut, berkenaan dengan laut, jadinya berkenaan dengan hasil kelautan, contohnya kan ikan. Jadi dari rempah-rempah tadi anak bisa menggunakan untuk bumbu rempah ikan. Jenis-jenis ikan kan bisa diambil bumbunya dari rempah-rempah yang ada tadi. Jadi saling berkesinambungan, saling berhubungan materi satu dengan yang lain ya Bu ya. Wah, itu menarik sekali ya Bu ya. Saya sebagai kawan rekan sejawat sangat mendukung dan mengapresiasi strategi pembelajaran Ibu. Nah, setelah ini kira-kira ada rencana untuk menularkan ke teman-teman enggak Bu? Ada lah Bu, mungkin saya P5-nya mungkin kita bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah,
Bapak kurikulum, terus teman-teman guru bisa kita bicarakan, kita koordinasikan bagaimana cara kita bisa menghasilkan produk dari P5. Itu ya, Ya. dalam memanfaatkan apa ya aset sekolah kita Iya, itu ya dari lingkungan toga sekitar sekolah. rempah-rempah sebenarnya Iya. banyak ya Bu ya yang Iya. bisa kita manfaatkan, tidak harus kita Membeli. membeli, betul, kita bisa ada sebenarnya kan di lingkungan sekitar kita ya. Iya. Kalau ikan juga bisa Bu Desi, kita nggak perlu beli, anak-anak disuruh mancing, memancing, kan ada ikan gabus, bisa iya. kita salai ikan, terus bisa dibuat ikan asin, nah, seperti itu Desi. Karena lingkungan kita kan lingkungan yang Iya, kalau di daerah pedesaan kan masih sistem desa itu masih banyak apa ya, kolam di ladang, parit, jadi anak bisa memanfaatkan dari situ. banyak ya Bu ikannya ya Bu ya. Banyak, kalau di ladang-ladang di parit-parit itu banyak Bu Desi. Sangat cocok ya Bu ya Iya. dengan keadaan lingkungan kita, Iya. sosial budaya kita Iya. yang berkaitan dengan pembelajarannya Bu ya, Iya. yang bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Iya. Desi. Selanjutnya mungkin saya akan apa ya mendiskusikan dengan teman-teman yang kita bersama ya Bu ya Iya. untuk menerapkan pembelajaran yang tadi itu sudah terapkan di dalam kelas dan di luar kelas. Oke. Terima kasih Bu Yanti. Iya, sama-sama